Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nati santi parang sukhanti. Sangha yang sangat saya hormati, para pandita, para ibu, bapak sekalian, sulit untuk dimengerti bahwa dalam usia yang sedang berkembang sebagai putra mahkota, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Usia yang relatif masih muda dan sedang berkembang, 29 tahun. Siddhartha menolak istana, kemegahan, kenyamanan, dan juga kekuasaan. Apakah mudah keputusan seperti ini, ibu, bapak, dan saudara? Pada saat usia sedang berkembang itulah biasanya umat manusia pada umumnya mencari kedudukan, kesejahteraan, kenyamanan, bahkan kekuasaan. Siddhartha memiliki semuanya itu. Bahkan mungkin berlebihan. Tetapi Siddhartha menolaknya. Apakah mudah melakukan hal seperti itu? Tidak mudah. Tidak mudah sama sekali, ibu, bapak, saudara. Tetapi sementara orang memberikan uraian atau menyimpulkan bahwa penderitaan yang dilihat oleh Siddhartha itulah yang membuat Siddhartha menolak istana dan kekuasaan. Penderitaan yang dilihat oleh Siddhartha pada saat melihat keadaan yang nyata di luar istana, seperti orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang mati mengenaskan. Dan sebelum itu Siddhartha melihat orang yang tua renta, penderitaan yang tidak dilihat di dalam istana. Siddhartha menyadari bahwa kehidupan di dalam istana itu ternyata semu, tidak real, tidak nyata yang sebenarnya. Penderitaan itulah yang mendorong Siddhartha sampai meninggalkan keduniawian, kenyamanan, kenikmatan, dan tahta kerajaan. Betapa dahsyatnya kekuatan penderitaan itu. Pernyataan atau analisa itu tidak sepenuhnya benar. Memang penderitaan itu salah satu faktor yang mendorong Siddhartha meninggalkan istana. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, berapa banyak di antara manusia, orang-orang sampai sekarang yang melihat penderitaan seperti Pangeran Siddhartha. Siddhartha hanya mungkin melihat sekali orang tua renta, orang sakit, dan orang mati.
Tetapi banyak orang melihat penderitaan itu dan penderitaan yang lain berkali-kali. Tetapi mengapa tidak mau meninggalkan kemewahan, kesejahteraan materi, kenyamanan, kedudukan, kekuasaan? Mengapa? Melihat yang sama dengan Siddhartha bahkan berlebihan, tetapi tidak tertarik meninggalkan keduniawian ini. Bahkan banyak di antara kita pada saat melihat penderitaan sesama manusia merasa beruntung. Bukan empati, bukan peduli, tetapi merasa beruntung. Syukurlah, untunglah saya tidak seperti itu. Apalagi meninggalkan keduniawian. Justru kenyamanan itu membuat dirinya merasa beruntung. Untunglah saya tidak menderita seperti dia. Amat berbeda dengan Pangeran Siddhartha. Penderitaan itu menggugah hatinya. Dan Siddhartha ingin mencari jalan keluar untuk mengatasi penderitaan. Kekuatan itu adalah kekuatan metta karuna, kasih sayang yang luar biasa untuk mencari jalan keluar dari penderitaan. Karena kalau Siddhartha tidak mempunyai metta karuna, Siddhartha seperti pada umumnya manusia yang lain, tidak peduli kepada mereka yang menderita. Kan saya tidak menderita seperti dia. Saya beruntung, lebih beruntung jauh dari dia. Tidak ada cinta kasih, tidak ada kepedulian, tidak ada empati yang muncul. Meskipun melihat penderitaan berkali-kali. Sehingga ibu bapak dan saudara, kekuatan yang maha dahsyat yang mendorong Siddhartha meninggalkan segala macam kekuasaan dan kemegahan istana itu tidak semata-mata karena melihat penderitaan, tetapi karena kasih sayangnya yang sangat besar. Dalam bahasa Bali disebutkan paraduke sati sadunang hadayang kampati ti karuna. Hati yang bergetar, hati yang bergoncang melihat orang lain menderita. Itulah karuna, empati, kasih sayang. Pada saat kami diminta menyampaikan pesan Waisak di DPR, kami sampaikan kepada mereka yang hadir, kami mempunyai harapan besar. Semoga para pemimpin-pemimpin kami sekarang dan kemudian, para wakil rakyat sekarang dan kemudian, para duke sati sadunang hadayang kampati, bergetar hatinya kalau melihat penderitaan rakyat atau kekurangan mereka. Tetapi ibu bapak dan saudara, yang lebih memprihatinkan lagi, bukannya kebanyakan di antara kita tidak peduli kalau yang lain menderita. Bukan hanya itu. Tidak empati kalau melihat yang lain menderita. Bukan hanya itu.
tetapi juga tidak peduli pada penderitaannya sendiri. Menutup-nutupi penderitaan dengan mencari kenikmatan. Dan menutupi penderitaan dengan mencari kenikmatan itu sebenarnya membuat penderitaan yang baru. Menimbulkan masalah yang baru. Bukan menyelesaikan penderitaan. Tidak peduli pada penderitaannya sendiri, tidak mau tahu. Apalagi peduli kepada yang lain yang menderita. Pada saat purnama di bulan Waisakha, setelah 6 tahun berjuang dengan kesulitan yang luar biasa, Pangeran Siddhartha yang menjadi pertapa kemudian mencapai pencerahan sempurna, kebudaan yang sempurna. Beliau menemukan jalan yang terang dan jelas untuk mengakhiri penderitaan. Dan itulah misi yang dibabarkan oleh Guru Agung kita selama 45 tahun penuh. Santi dalam bahasa Pali, kedamaian, adalah kalimat lain dari bebasnya penderitaan. Santi salah satu sinonim, kata lain yang digunakan oleh Guru Agung kita untuk menamakan Nibbana. Ibu, bapak, dan saudara, kedamaian yang sesungguhnya itu adalah pada saat kotoran batin bersih dari batin kita. Tidak ada lagi kebencian, keserakahan, dan keakuan yang merajalela. Ibu, bapak, dan saudara, memang sekarang kita belum mampu mencapai kedamaian yang paramang itu, yang tertinggi itu, tetapi kita bisa meningkatkan kedamaian kita masing-masing dengan mengurangi kotoran-kotoran batin. Jangan mengharap saudara berada di rumah tangga yang damai kalau saudara sendiri tidak mempunyai kedamaian di dalam. Jangan mengharap lingkungan saudara bisa damai kalau saudara sendiri menjadi sumber masalah. Kotoran batin itu menimbulkan bermacam-macam masalah. Mengapa mereka membuat masalah? Karena tidak ada kedamaian di dalam dirinya. Sakitlah dirinya itu, sehingga menyebarkan penyakit itu kepada yang lain. Di dalam keluarganya, di masyarakat, orang itu membuat masalah karena batinnya sedang sakit. Tidak ada kedamaian di dalam dirinya. Hanya orang yang batinnya sakit yang melakukan kejahatan dan keburukan. Orang yang batinnya sehat, demikianlah menurut psikologi modern, yang sejalan dengan ajaran Guru Agung kita. Orang yang batinnya sehat, tidak akan dia melakukan kejahatan atau keburukan. Ingatlah ini, ibu, bapak, dan saudara. Pada saat timbul kemarahan, kejengkelan, kebencian, dendam, tidak bisa melihat orang lain maju, iri hati, keakuan yang muncul, berhati-hatilah. Batin saudara sedang sakit, harus sembuh. Kalau tidak sembuh akan berbahaya.
Dalam bahasa Bali disebutkan nati santi parang sukang. Tiada kebahagiaan yang tinggi. Tiada kebahagiaan lain. Kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kedamaian. Dan kedamaian itu adalah mental yang bersih. Marilah kita membangun kedamaian. Meskipun belum mencapai kedamaian yang tertinggi. Membangun kedamaian itu haruslah berhenti dari perbuatan jahat. Membangun kedamaian itu haruslah berhenti dari berbuat yang buruk. Dan kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin memohon kepada siapapun agar kita bisa mengendalikan diri kita. Tidak, saudara. Bukan dimohon. Kemampuan mengendalikan diri kita itu adalah latihan yang terus-menerus. Bukan hadiah. Itulah sila. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, Anda tidak berhasil, tidak akan berhasil untuk mengendalikan diri Anda kalau Anda tidak mengendalikan batin Anda. Oleh karena segala macam perilaku, ucapan, dan perbuatan yang buruk itu bersumber dari pikiran kita, dari dalam diri kita sendiri. Batin ini harus diperhatikan, dikembangkan dengan cinta kasih, dengan empati kepada mereka yang menderita, dengan simpati kepada mereka yang maju, dan teguh pada saat menghadapi bermacam-macam masalah. Kalau sang pikiran, sang batin tidak dipedulikan, akan gagal mengendalikan perilaku, ucapan, dan perbuatan. Karena sumber ucapan dan perbuatan itu adalah pikiran kita. Citang dantang sukawahanti. Anda akan bahagia yang sesungguhnya kalau bisa menggeladi, melatih pikiran Anda, citang dantang, sukawahanti. Ibu, Bapak, dan Saudara. Tetapi pikiran ini juga memerlukan ketenangan. Mengembangkan dengan faktor-faktor, dengan moralitas yang baik, tetapi juga ada latihan membuat pikiran ini tenang. Kalau pikiran ini tidak tenang, penderitaan tidak mungkin diselesaikan tuntas. Ibu, Bapak, dan Saudara, mengapa? Oleh karena selain berhenti dari perbuatan yang buruk, harus berhenti. Itulah sila. Mengembangkan moral yang baik, dan juga membuat pikiran ini tenang dengan bermeditasi. Itulah samadhi. Tetapi tidak cukup. Mahkota ajaran Guru Agung kita adalah siap menerima kenyataan dari kehidupan ini. Siapkah Anda menerima perubahan? Mengerti perubahan? Ya. Tidak sulit. Tetapi menerima perubahan tidak mudah.
Tidak hanya mereka yang kita anggap orang-orang jahat, tidak hanya segala sesuatu yang dicapai dengan perilaku yang buruk, tidak hanya itu Ibu Bapak dan Saudara. Segala sesuatu yang dicapai dengan perilaku yang baik. Orang-orang baik sekalipun juga mengalami perubahan. Tidak ada yang abadi di alam semesta ini. Ya, Anda sudah berusaha menjadi orang baik, menghentikan kejahatan, mengembangkan kebaikan, benar. Tetapi sudahkah saudara bersiap menerima perubahan? Benar, perubahan membawa kemajuan. Perubahan membawa perkembangan yang lebih baik. Karena perubahan maka peradaban ini berkembang, tetapi perubahan juga membawa kehancuran, kelapukan yang tidak mungkin dihindari semuanya. Tidak hanya semua orang tidak bisa menghindari perubahan. Segala sesuatu tidak mungkin menghindari perubahan. Agama Buddha sekalipun, ajaran guru agung kita sekalipun, tidak mungkin menghentikan perubahan. Tidak mungkin, tetapi ajaran guru agung kita mampu menghentikan penderitaan. Kalau saudara menghentikan perbuatan yang jahat, berhenti berbuat jahat, tidak bisa ditawar. Karena kejahatan itu menambah penderitaan. Menghancurkan Anda sendiri, menghancurkan yang lain. Mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, moralitas yang baik, dan membuat pikiran mental kita ini tenang. Pada saat itulah kita mulai melihat dan bisa menerima perubahan. Utamanya perubahan yang tidak menyenangkan selera kita. Kita menerima perubahan itu sebagai keniscayaan, kewajaran yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun, apalagi menentangnya. Itulah cara untuk hidup damai. Membangun kedamaian di dalam. Seseorang yang mempunyai kedamaian di dalam, kehidupannya akan memberikan kedamaian kepada yang lain, kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada siapa saja dia bergaul. Batin yang sehat, batin yang mulai sehat, bukan batin yang sakit. Itulah batin yang damai, yang memberikan kedamaian pada dirinya, pada suaminya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada semuanya. Ibu, bapak, dan saudara, Anda tidak mungkin membangun kedamaian keluarga Anda hanya dengan materi yang cukup. Kesejahteraan yang baik, kesejahteraan materi yang baik tidak cukup, bahkan tidak mungkin. Demikian juga membangun bangsa, membangun negara ini. Tidak sekadar hanya sumber alam yang berlimpah-limpah. Masyarakatnya yang sejahtera secara ekonomi tidak cukup, saudara. Kedamaian dalam keluarga, kedamaian dalam masyarakat. Keluhuran kita ini harus dibangun dengan mental yang kuat, dengan moral yang tangguh. Karena mental yang kuat, moral yang tangguh itulah landasan awal untuk membangun kedamaian di dalam.
Kedamaian yang di dalam itulah sumber semua kedamaian yang di luar. Salah satu pesan kami adalah berikanlah contoh yang baik. Perilaku yang baik, sikap yang baik. Cermin dari kedamaian Anda yang mulai baik. Kepada keluarga Anda. Kepada lingkungan Anda. Karena contoh teladan itu sangat kuat, Ibu, Bapak, dan Saudara. Lebih kuat dari nasihat. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa 2 kali contoh lebih hebat, lebih berharga dibandingkan dengan 10 kali nasihat. Lebih baik Anda memberikan 2 kali keteladanan kepada anak-anak Anda, keluarga Anda, anggota keluarga Anda. Lebih berharga ketimbang hanya memberikan nasihat meskipun 10 kali. Apalagi kalau saudara memberikan nasihat tetapi perilaku saudara buruk. Nasihat itu tidak ada artinya. Apalagi memberikan kekuatan. Apalagi memberikan dorongan. Tidak. Keteladanan lebih berharga. Jauh lebih berharga dari nasihat yang kita berikan. Nati santi parang sukang. Tiada kebahagiaan yang sesungguhnya selain kedamaian di dalam diri kita. Marilah kita berjuang terus membangun moral yang kuat, yang tangguh, sehingga kita mempunyai mental yang kuat, yang tangguh juga. Selamat Tri Waisaka Puja tahun 2567. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.